Cerita ini bukan dongeng, bukan pula kisah karangan yang dibuat untuk menakut-nakuti. Cerita ini beredar dari mulut ke mulut di kalangan mahasiswa sebuah kampus negeri di Jawa Barat. Tidak pernah ditulis resmi, tidak pernah diakui, tapi selalu diceritakan dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Kejadiannya terjadi sekitar akhir tahun 2018. Saat itu libur semester baru saja dimulai. 6 orang mahasiswa, 4 laki-laki dan 2 perempuan, berencana menghabiskan waktu di sebuah villa milik keluarga salah satu dari mereka. Nama pemuda itu Dimas. Villanya terletak di daerah pegunungan, jauh dari kota. Sinyal sulit, dan jalan menuju ke sana harus melewati hutan kebun karet yang panjang dan jarang dilewati orang. Menurut Dimas, tempat itu cocok untuk healing. Tenang, sepi, tidak ada siapa-siapa. Awalnya semua terdengar normal. Mereka berangkat sore hari menggunakan 3 motor. Cuaca cerah, jalanan masih terlihat jelas. Namun masalah mulai muncul ketika matahari mulai turun. Jalan menuju villa hanya satu. Kiri dan kanan dipenuhi pohon karet tinggi, berjajar rapi, tapi terasa menekan. Udara mulai dingin, dan suara alam terdengar terlalu sunyi. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Salah satu dari mereka sempat berkata bercanda, "Ini kebun karet kok kayak kuburan ya?" Mereka tertawa. Tidak ada yang menganggap serius. Sampai akhirnya mereka kehilangan penunjuk jalan. Padahal Dimas yakin jalan ini sering ia lewati. Tapi entah kenapa, jalan terasa lebih panjang dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Azan maghrib terdengar samar, seperti berasal dari arah yang tidak jelas. Mereka memutuskan berhenti sejenak di sebuah tanah lapang kecil di pinggir kebun untuk istirahat dan menenangkan diri. Disitulah kesalahan pertama terjadi. Saat istirahat, suasana berubah canggung. Salah satu pasangan yang sejak awal terlihat terlalu dekat menjauh dari yang lain, masuk sedikit ke area gelap di antara pohon karet. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengingatkan, karena mereka mengira cuma sebentar. Padahal tempat itu bukan tempat sembarangan. Angin tiba-tiba berhenti, udara terasa berat, dan dari kejauhan terdengar suara langkah. Bukan satu. Salah satu mahasiswa perempuan merinding. "Dim, kamu yakin ini jalan yang benar?" Dimas tidak menjawab. Wajahnya pucat. Ia melihat sekeliling dan baru sadar satu hal yang membuat dadanya langsung sesak. Kebun karet itu tidak lagi terlihat seperti kebun. Pohon-pohonnya terlalu rapat, tanahnya terlalu hitam, dan di kejauhan terlihat lampu-lampu rumah. Dan itulah pertama kalinya mereka mendengar seseorang berkata, "Kalian dari mana?" Suara itu datang dari arah gelap, pelan, datar, dan bukan suara yang terdengar ramah. Tanpa mereka sadari, mereka sudah melangkah terlalu jauh, masuk ke tempat yang oleh warga sekitar disebut dengan satu nama, Kampung Setan. Dan cerita pun dimulai. Mereka berangkat berenam, menggunakan 3 motor, masing-masing berboncengan. Formasinya sederhana. Motor depan, Dimas dan Rani. Motor tengah, Fajar dan Mila. Motor belakang, Arif dan Nina. Dimas sengaja berada di depan karena dia satu-satunya yang pernah ke villa itu sebelumnya. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Jalan aspal mulai menyempit, berubah jadi jalan cor kasar, lalu tanah merah. Sinyal ponsel hilang satu persatu. Tidak ada yang panik. Mereka masih tertawa, bercanda, sesekali berhenti untuk minum. Namun, setelah melewati gerbang kebun karet tua yang tidak ada papan nama atau tanda apapun, suasana berubah perlahan. Pohon-pohon karet berdiri terlalu rapi, jaraknya seragam. Tapi justru itu yang membuat mata terasa lelah, seolah pemandangan diulang-ulang. Jam di ponsel Dimas menunjukkan 17.40. Harusnya bentar lagi nyampe, katanya, agak ragu. Motor terus melaju. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Jalan lurus itu tidak berakhir. Fajar yang berada di motor tengah mulai merasa tidak enak. "Dim, perasaan dari tadi pohonnya sama semua ya?"
Dimas tidak langsung menjawab. Ia menurunkan kecepatan motor. Ia baru sadar satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Tikungan yang biasanya ada tidak muncul. Padahal ia hafal betul. Harusnya setelah kebun karet ada belokan ke kiri menuju tanjakan. Tapi yang mereka lihat hanya jalan lurus yang terus memanjang. Langit mulai menggelap. Maghrib semakin dekat. Motor belakang tiba-tiba membunyikan klakson panjang. Arif berhenti. "Bro, motor gue barusan mati sendiri." Mesin tidak mau hidup, padahal bensin masih ada. Mereka semua turun. Di tengah kebun karet itu, suara terasa tertelan. Bicara pun terdengar aneh, seolah udara menyerapnya. Saat itulah terdengar suara azan maghrib, tapi arahnya tidak jelas. Kadang terdengar dari depan, kadang seperti dari belakang. Rani memeluk lengan Dimas. "Dim, kok gue merinding ya?" Mereka sepakat berhenti di sebuah tanah lapang kecil di pinggir jalan. Mungkin bekas pos penjaga kebun. Tanahnya datar, ada sisa bangunan tua dan satu pohon besar di tengahnya. Dimas menyuruh yang lain menunggu, sementara ia mencoba menyalakan motor Arif. Saat itulah kesalahan itu terjadi. Fajar dan Mila yang sejak awal terlihat terlalu dekat, perlahan menjauh dari kelompok, masuk ke sisi lapang yang lebih gelap, tertutup pohon karet. Tidak ada yang menegur, semua terlalu fokus dengan motor. Angin yang tadi berhembus, tiba-tiba berhenti. Suasana jadi sunyi tidak wajar. Nina yang berdiri di dekat pohon besar, tiba-tiba berbisik. "Kalian denger nggak? Kayak ada orang jalan rame-rame." Padahal, tidak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian, motor Arif hidup kembali. Semua lega. Tapi ketika Dimas menoleh ke arah Fajar dan Mila, mereka tidak ada. Dipanggil, tidak menjawab. Dimas mulai panik. Ia melangkah sedikit ke arah gelap sambil memanggil nama mereka. Dan disitulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Di antara pohon karet, terlihat banyak bayangan orang berdiri diam. Bukan satu, bukan dua, seperti sebuah kampung kecil. Dan dari arah itu, terdengar suara yang sama dengan sebelumnya. Suara yang kini terdengar lebih jelas. "Kalian dari mana?" Bukan suara orang bertanya dengan ramah, tapi suara yang seperti sudah tahu jawabannya. Dan tanpa mereka sadari, jalan yang mereka lewati sudah tidak ada lagi di belakang mereka. Setelah suara itu terdengar, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Bayangan-bayangan di antara pohon karet itu tidak mendekat, tapi juga tidak pergi. Hanya berdiri diam, seolah menunggu. Dimas menelan ludah. Kami mau ke villa." Jawabannya bukan suara langkah, bukan juga teriakan, melainkan heningan. Lalu, satu demi satu, bayangan itu berubah menjadi sosok manusia. Jumlahnya banyak, pria, wanita, anak-anak. Mereka berdiri di tepi jalan tanah, membentuk barisan alami seperti penduduk kampung yang menyambut tamu. Masalahnya, tidak satupun dari mereka berkedip. Mata mereka terbuka terlalu lama. Tatapan kosong, wajah datar tanpa ekspresi. Pakaian mereka seperti pakaian orang desa, tapi terasa ketinggalan zaman. Seorang lelaki tua melangkah maju. "Sudah malam," katanya pelan. "Kalian istirahat dulu di kampung kami." Tidak ada pilihan. Jalan di belakang mereka sudah hilang. Yang ada hanya semak rapat dan kegelapan. Mereka dibawa masuk ke kampung itu. Rumah-rumah di sana berdiri rapat. Lampu minyak menyala redup. Asap dapur mengepul, tapi tidak berbau apapun. Yang paling membuat dada sesak, suasana terlalu normal. Anak-anak berlari, ibu-ibu menumbuk sesuatu. Orang-orang duduk di teras, tapi semuanya terlihat seperti adegan yang diputar berulang. Gerakan mereka sama, langkah mereka sama, dan setiap orang yang dilewati menatap mereka tanpa berkedip. Dimas baru sadar satu hal yang membuatnya ingin muntah. Rani mencengkeram tangannya kuat-kuat. "Dim, Fajar sama Mila kemana?" Baru saat itu Dimas sadar, Fajar dan Mila tidak ada di antara mereka. Ketika Dimas bertanya pada lelaki tua tadi, jawabannya membuat darahnya dingin. Yang berdua itu sudah singgah duluan. Singgah kemana? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Mereka dipersilahkan duduk di sebuah rumah kayu besar. Seorang perempuan tua menyuguhkan air dalam gelas kaleng. Airnya jernih, tapi saat disentuh, dingin seperti air sumur lama.
Nina hampir meminumnya, namun Arif cepat menahan. "Jangan." Perempuan tua itu menatap Arif lama, lalu berkata dengan suara datar, "Kalau tidak minum, kalian tidak akan bisa pulang." Kalimat itu diucapkan tanpa ancaman, tapi terasa seperti vonis. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari luar rumah. Tawa anak muda, suara yang mereka kenal. Rani langsung berdiri. Itu suara Mila. Dimas membuka pintu rumah kayu itu. Di luar, di bawah lampu minyak, berdiri Fajar dan Mila. Tersenyum. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Dan di belakang mereka, penduduk kampung itu berdiri rapat, menunggu. Fajar dan Mila berdiri di depan rumah kayu itu, tersenyum, tapi bukan senyum orang hidup. Mata mereka kosong, tatapan menembus. Rani langsung menangis. "Mila, ayo pulang." Mila melangkah maju satu langkah. "Kita nggak bisa pulang, kita sudah janji." Dimas merasakan lututnya lemas. "Janji apa?" Jawaban itu datang bukan dari Mila, melainkan dari lelaki tua yang berdiri di belakang mereka. Janji kepada penjaga tempat ini. Dimas baru sadar sekarang. Saat istirahat tadi sore, mereka berdua telah melakukan perbuatan yang dilarang. Bukan sekadar melanggar norma manusia, tapi mengotori tanah yang dijaga makhluk lain, di tempat yang seharusnya suci, sunyi, dan tidak boleh dilanggar. Lelaki tua itu menatap mereka satu persatu. Tidak semua pelanggaran dibayar nyawa, tapi selalu ada yang harus tinggal. Ia menunjuk ke arah Dimas, Rani, Arif, dan Nina. "Kalian masih bisa pergi, tapi harus meninggalkan mereka berdua." Rani menjerit histeris. "Enggak, kami datang bareng." Penduduk kampung mulai mendekat. Langkah mereka pelan, serempak, tanpa suara. Orang tua itu mengangkat tangannya. "Atau kalian semua tinggal." Pilihan itu bukan pilihan. Arif memejamkan mata, membaca doa yang ia hafal. Nina menggigil sambil menutup wajah. Dimas menatap Fajar. "Jar, ikut gue, kita pulang." Fajar tersenyum lebar. "Villa kita di sini, Dim." Dan saat itu, Dimas tahu Fajar dan Mila sudah tidak sepenuhnya manusia. Angin tiba-tiba berhembus kencang, lampu minyak padam satu persatu. Lelaki tua itu berteriak, "Sekarang!" Dimas menarik Rani, Arif menarik Nina. Mereka berlari tanpa tahu arah. Kampung itu berubah, rumah-rumah memanjang, jalan berputar, suara tawa bergema dari segala arah. Nina jatuh, sesaat tangan dingin menarik kakinya. Arif menendang, berteriak, membaca doa sekuat tenaga. Dan entah bagaimana, tangan itu melepaskan. Tiba-tiba mereka terjatuh ke tanah berlumpur, sunyi. Saat membuka mata, mereka berada kembali di jalan kebun karet. Motor-motor mereka ada di sana. Jam di ponsel menunjukkan 05.10 pagi. Matahari terbit seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, hanya ada 4 motor helmet. 2 lainnya hilang. Tidak ada Fajar, tidak ada Mila. Mereka pulang dengan wajah pucat dan trauma yang tidak pernah hilang. Beberapa minggu kemudian, warga sekitar kebun karet bercerita. Kadang terlihat 2 anak muda berjalan di antara pohon, tertawa, berboncengan, menuju kampung yang tidak ada di peta. Dan sejak kejadian itu, Dimas tidak pernah lagi menginjakkan kaki ke villa itu. Orang tua dulu tidak melarang tanpa alasan. Tidak semua aturan dibuat untuk mengekang, sebagian dibuat untuk menjaga agar manusia tidak melampaui batasnya. Tempat sunyi bukan berarti kosong, jalan sepi bukan berarti aman, dan hutan yang diam bukan berarti tidak berpenghuni. Jika kamu bertamu, bertingkahlah seperti tamu. Jika kamu singgah, ingatlah bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Satu kesalahan kecil di tempat yang salah bisa dibayar dengan harga seumur hidup. Ingat baik-baik, tidak semua yang tersesat bisa kembali, dan tidak semua yang diperingatkan mau mendengar. Karena ketika batas dilanggar, alam tidak berteriak, ia mengambil. Dan saat itu terjadi, penyesalan selalu datang terlambat. SDBARTAI, terima kasih sudah simak cerita ini. Gua undur diri, dan bye-bye.